Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tips bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, setelah teman-teman menyimak video pembelajaran kita kali ini, diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi ide pokok dalam suatu paragraf dengan tepat. Oke, jadi jangan heran ya teman-teman, ide pokok itu banyak ya sebutannya. Bisa disebut juga gagasan pokok, atau gagasan utama, atau pikiran utama, atau pokok pikiran, atau kalimat topik, atau tema, atau pokok pembicaraan. Nah, itu semuanya dinamakan ide pokok teman-teman ya, karena berbeda-beda. Ada buku yang menyebutkan gagasan pokok, gagasan utama, jadi sama saja intinya ya teman-teman. Ide pokok itu apa ya teman-teman? Nah, ide pokok suatu paragraf itu adalah inti pembicaraan atau permasalahan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau bacaan. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok juga punya ciri nih teman-teman. Yang pertama, letak ide pokok itu tergantung pada letak kalimat utama dalam suatu paragraf. Ya, jadi kalau misalkan kalimat utamanya di awal, berarti ide pokoknya juga di awal. Jadi kalau kalimat utamanya di akhir, ide pokoknya juga di akhir. Ciri yang kedua, dalam sebuah paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya. Ciri yang ketiga, ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum dan dapat dijelaskan melalui kalimat penjelas. Lalu ciri yang terakhir yaitu ide pokok dapat dikembangkan menjadi ide penjelas. Berikut ada beberapa tips untuk menentukan ide pokok. Nah, sebelum menentukan ide pokok, teman-teman wajib menentukan dahulu kalimat utamanya. Tips yang pertama untuk menentukan ide pokok itu yaitu teman-teman boleh menuliskan kembali keseluruhan isi kalimat utama. Tips yang kedua, teman-teman bisa mengurangi kata-kata yang tidak perlu pada kalimat utama. Tips yang ketiga, teman-teman bisa membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utamanya. Lalu tips yang keempat, teman-teman bisa menyimpulkan isi paragrafnya. Dari keempat tips tadi, kita coba satu persatu ya tipsnya ya teman-teman. Nah, ini yang pertama. Tips yang pertama itu tadi apa? Menuliskan kembali keseluruhan isi kalimat. Di sini Miss Imas sudah punya paragraf yang akan kita tentukan ide pokoknya. Kita baca bersama-sama teman-teman ya. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, itu kalimat pertamanya. Kalimat yang kedua, sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Kalimat ketiga, kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Kalimat keempat, pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Lalu kalimat yang terakhir, ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Nah, tipsnya teman-teman, sebelum menentukan ide pokok, teman-teman harus mengetahui dulu letak kalimat utamanya, karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, kita tentukan dulu nih kalimat utamanya. Mana ya teman-teman kalimat utama? Masih ingat tidak? Kalimat utama itu bisa jadi ada di awal, di akhir, atau bisa jadi di keduanya. Tapi di sini, kalau kita baca keseluruhan paragraf dari awal sampai akhir, sudah bisa kita simpulkan teman-teman ya, kalimat utama itu ada di kalimat yang awal atau yang pertama, yaitu kalimat utamanya bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, sudah ketemu kan kalimat utamanya? Kalau teman-teman sudah menemukan kalimat utamanya, fokus teman-teman hanya di kalimat utama saja. Ulangi lagi, fokus teman-teman untuk menentukan ide pokok, teman-teman hanya fokus ke kalimat utama saja. Nah, udah ketemu nih kalimat utamanya. Tadi tips yang pertama apa? Teman-teman bisa menuliskan kembali keseluruhan isi kalimat. Jadi teman-teman, untuk menentukan ide pokoknya, teman-teman bisa menuliskan kembali kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya apa? Jadi ide pokoknya apa? Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, itu ide pokoknya teman-teman, tuliskan kembali kalimat utamanya. Ini untuk tips yang pertama. Oke, selanjutnya kita next ke
tips yang kedua itu apa untuk menentukan ide pokok? Yaitu dengan cara mengurangi kata-kata yang tidak perlu dari kalimat utama. Nah, di sini Miss Ima sudah sajikan juga satu paragraf, kita baca bersama ya teman-teman. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Kalimat yang ketiga, buah ini juga bisa dijadikan manisan. Kalimat yang keempat, buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Oh, ini kalimat keempat ini sudah jadi kalimat terakhir ya teman-teman. Nah, tadi apa? Sebelum menentukan ide pokok, teman-teman tentukan apa dulu? Tentukan kalimat utamanya dulu, betul. Teman-teman sudah bisa tahu belum mana ya kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya betul ada di kalimat yang pertama atau berada di awal paragraf. Ya, apa kalimat utamanya? Tulis kembali teman-teman. Buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Setelah menemukan kalimat utama paragraf itu, kita hanya fokus ke kalimat utama itu untuk menentukan ide pokok. Jadi ide pokoknya apa? Bisa pakai tips yang kedua, yaitu mengurangi kata-kata yang tidak perlu dari kalimat utama. Nah, udah ketemu tuh kalimat utamanya. Teman-teman kurangi kata-kata yang tidak perlu. Di sini kan kalimat utamanya buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Mana yang bisa kita hilangkan kata-katanya ya? Buah ya. Oke, kata buahnya kita hilangkan. Jadi kita tulis ide pokoknya kedondong memiliki berbagai manfaat. Next, ke tips selanjutnya yaitu teman-teman bisa membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utamanya. Nah, Miss Ima sudah siapkan satu paragraf yang akan kita tentukan ide pokoknya. Kita baca bersama lagi ya. Ini sama seperti paragraf yang tadi teman-teman. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Nah, apa dulu yang kita tentukan? Betul, kita tentukan dahulu kalimat utamanya. Sudah jelas ya teman-teman, sama seperti tadi. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, tips yang ketiga, teman-teman bisa membalik kata-kata pada kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utamanya. Di sini teman-teman bisa balik kalimat bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan jadi bagaimana? Kita balik kata-katanya teman-teman. Oke, yang kegunaannya kita simpan di awal, bahan bakar minyak. Lalu kita bisa tuliskan ide pokoknya yaitu kegunaan bahan bakar minyak. Nah, ini tips yang ketiga dengan membalik kata-kata pada kalimat utamanya. Oke, next, tips yang keempat yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Miss Imas juga sudah menyiapkan satu paragraf yang akan kita simpulkan teman-teman. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas, dan mau menang sendiri. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Nah, dengan cara keempat ini kita simpulkan isi paragrafnya. Tetap ya teman-teman, kita cari tahu dulu mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ada di awal paragraf ya teman-teman. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, karena kita memakai tips yang keempat yaitu menyimpulkan isi paragraf, teman-teman bisa cek kembali, baca kembali paragrafnya dari awal sampai akhir. Paragraf tersebut menceritakan tentang apa sih? Menginformasikan tentang apa sih? Nah, kalau sudah membaca, teman-teman simpulkan. Oh, ternyata kesimpulannya paragraf tersebut berbicara atau menerangkan tentang penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, itu sudah menjadi ide pokok dari paragraf ini. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, Miss Ima sudah siapkan beberapa soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan di buku tulis.
Oke teman-teman Miss Ima, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.